Wah, Wabi Jawa di Surabaya. Ya, Surabaya. Halo geng, kenapa ya pengendara motor dan mobil di Malaysia itu lebih tertib di jalan raya? Alhamdulillah, gak nyangka aku bisa kesini guys, menara Petronas enggak. Paha kambing segede paha. Kali ini saya itu benar-benar dibuat terkejut dengan orang Malaysia yang berbangsa Cina tapi pandai cakap Jawa. Dan beliau ini seorang WB ya. WB ini kalau di Indonesia apa ya? Kurang lebih seperti menteri lah atau pejabat. Dan beliau datang ke Indonesia untuk mempromosikan wisata medis Malaysia. Kunjungan beliau ke kota Surabaya. Dan saya itu benar-benar dibuat shock dengan percakapan bahasa Jawanya. Ketika beliau sampai di Surabaya, itu pun juga menggunakan percakapan bahasa Jawa dengan salah satu wali kota yang ada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang reaction orang Malaysia berbangsa Cina tapi pandai cakap Jawa. Dan tentunya hal-hal apa yang membuat orang-orang Indonesia yang suka berwisata di Malaysia dari segi makanannya dan juga pokoknya tentang Malaysia dan Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Jadi harap-harap sahabatku semua terhibur dan tentunya mungkin yang belum pernah datang ke Indonesia, yang belum pernah datang ke Malaysia, mudah-mudahan lewat video ini kita bisa berbagi cerita dan berbagi informasi mungkin seputar makanan dan juga mungkin seputar suasana yang ada di Malaysia. Dan tentunya makanan Malaysia yang viral di penjuru dunia yaitu makanan nasional nasi kandar. Kok makanan nasional nasi kandar ya? Maksud saya begini loh. Makanan nasional Malaysia nasi kandar itu juga menjadi inspirasi di Indonesia, bahkan juga dijual nasi kandar yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada nasi kandar. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke, seperti apa videonya? Ya langsung kita reaction bersama-sama. YB atau WB daripada Malaysia yang berbangsa Cina pandai bercakap bahasa Jawa. Wah, Wabi Jawa di Surabaya. Ya, Surabaya. I love Surabaya, bra. Wis dari wong Surabaya iki dino. Iki bengi-bengi mari ngendi delok. Iki Junjungan Plaza 6 sing arep gawe apa? Gawe expo. Ya, Amerika Tourism iki. Delok. Set up deh kabeh pavilion ne karo hospitalnya rumah sakit. Sing digowo 11 arep teko mari kene kabeh set up ngesuk siap. 1 hari bulan pembukaan resmi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita Datuk Seri Amiruddin Sari. Yo, pastikan kita maju sukses terus. Ya, liburan sehat. Ya, Selangor aja. Pandai cakap Jawa ya, padahal beliau ini berbangsa Cina. Dan ini disambut oleh wali kota Surabaya. Salam sejahtera sugeng sonten. Iki sore ono rezeki yo dijamu oleh wakil wali kota Pak Armuji ya Pak Armuji lonjo kabeh mangan yo mangan apa iki rojak apa jenenge rojak cingur yo hidung sapi rojak teh wah enak banget rasanya sampai entek yo dokter pun entek ono mangan lalapan iki campuran sambel terasi gobe terasi iki dulu sambel desen kita mangan dulu wah enak banget. Terima kasih kedatangan teman-teman dari Selangor, Malaysia. Tadi sudah banyak kita berdiskusi mengenai promosi wisata kesehatan yang lagi pameran di Tunjungan Plaza 6 lantai 2. Kalau nanti kamu mau lihat, berkonsultasi apa yang kiranya bisa dibantu di sana akan dijelaskan ya. Kita sekarang ini lagi makan di Ria Galeria menjamu teman-teman dari Selangor. Tadi ini ada Datuk Om dan seluruh krunya. Waduh.
Terus Oke, selamat datang di Surabaya. terus dengan harapannya. Terus kacang hijau. Waduh. Doyan banget. Doyan banget. Doyan Waduh. banget. Olah kene kelalen. Berbangsa Cina tapi pandai bercakap bahasa Jawa, dan bahasa Jawanya itu benar-benar fasih ya. Saya pun sampai shock dan terkejut, kok bisa-bisanya pandai cakap bahasa Jawa. Dan beliau berkunjung ke Surabaya mempromosikan wisata medis yang ada di Malaysia. Memang tidak bisa dinafikan, banyak sekali orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ya, karena letaknya Indonesia dan Malaysia ini begitu sangat dekat. Ketika selesai berobat juga bisa sambil jalan-jalan di Malaysia. Yang memang tidak bisa dinafikan karena di Malaysia ini pemandangan kotanya juga begitu sangat indah. Kemudian dari segi makanan dan juga segi suasananya itu selalu membuat orang Indonesia ketika liburan di Malaysia begitu terpukau. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Malaysia. Tentunya harap-harap kita menjalin kerjasama dengan penuh kerukunan, dengan penuh persaudaraan, dan saling mempromosikan tempat wisata satu sama lain. Oke teman-teman, di sini saya juga akan mereaksi bagaimana orang Indonesia kalau sudah sampai di Malaysia, kira-kira dibuat shock tentang hal apa? Tentunya pastinya dari segi makanan dan juga dari segi rasa berbeda dengan di Indonesia. Oke, kita reaksi videonya bersama-sama. Dan hal-hal apa yang tidak boleh diucapkan ketika sampai di Malaysia. Alhamdulillah, gak nyangka aku bisa kesini guys. Menara Petronas sih, gak sia-sia aku menabung. Cuma orang berduit yang sanggup kesini ke Malaysia. Menara Petronas. Sampai begitu bahagianya. Gak nyangka. Apa aku mimpi nih woi? Masih belum percaya guys. Enggak, Mas, enggak mimpi. Jalan kaki di Kuala Lumpur. Enggak mimpi, beneran. Bahasa Malaysia cek, bahasa Indonesia yang nggak boleh pakai di Malaysia. Ada dua ya, dua kata. Satu, butuh. Nggak boleh cakap butuh. Kalau bahasa Indonesia ini sering dipakai butuh ya. Tapi kalau bahasa Malaysia, punyanya cowok ini. Benar. Yang kedua, pantat. Ini punggung. Ini punggung. Terus pantatnya apa? Itu punya cewek. Oh, jadi nggak boleh pakai ya, nggak boleh pakai butuh sama pantat. Oke? Halo geng, kenapa ya pengendara motor dan mobil di Malaysia itu lebih tertib di jalan raya? Yang pertama, rata-rata orang Malaysia nggak akan bawa kendaraan kalau nggak punya SIM. Yang kedua, kalaupun mereka ingin punya SIM, mereka harus melewati beberapa proses yang menurut aku sistemnya sangat baik dan pokoknya terbaik lah gitu. Ya mereka harus datang kursus teori selama 1 hari, dan setelah itu bakal ada tes teori dan harus benar 47 soal dari 50. Kalau nggak harus ngulang lagi. Kalau lulus ya udah bakal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu latihan praktek yang ngambil waktu beberapa minggu gitu geng. Kalau lulus baru bisa dapat SIM P, bukan SIM yang resmi ya. SIM P itu adalah SIM percobaan selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun orang tersebut tuh harus ngikutin aturan lalu lintas dengan baik. Kalau dia melanggar ya otomatis SIM P-nya itu bakal batal dan harus ulang dari awal. Gila ya kan ya, gila banget sih. Jadi aku ngerti gitu kenapa orang-orang yang bawa kendaraan di Malaysia itu lebih tertib di jalan raya, karena memang sistemnya udah sangat baik. Jadi orangnya udah dibekali ilmu dengan baik. Ketika sistemnya udah baik, maka akan melahirkan sumber daya manusianya yang baik juga. Malaysia mantap. Cuma 1 kilo dari Menara Petronas ada rumah tradisional dengan view terindah di Kuala Lumpur. Memang sangat terkenal, rumah biru. Di tengah padat dan metropolisnya Kuala Lumpur ternyata masih ada loh sebuah kawasan tradisional Melayu yang cuma menyuguhkan rumah-rumah sederhana dari kayu. Namanya adalah Kampung Baru, salah satu kampung tertua di Malaysia sekaligus permukiman terbesar suku Melayu di Kuala Lumpur. Wow. Ada gerbang besar sebagai penanda masuk ke kampung ini. Jujur pertama datang langsung suka ya sama vibes di sini. Tempatnya nggak crowded kayak lokasi-lokasi lain yang ada di Kuala Lumpur. Nggak terlalu banyak turis, cenderung lebih santai dan slow living. Di sepanjang jalan banyak tempat kuliner berjejer. Salah satu yang bisa jadi rekomendasi adalah nasi Paling lemak terkenal. Wanjo.
nasi lemak legendaris yang udah ada sejak tahun 1963. Tempatnya luas dan nyaman, pilihan lauk pauknya juga banyak dan rasanya sedap sekali. Nah, lanjut abis makan kita bisa keliling mengitari kampung yang udah berumur 124 tahun ini. Nuansanya serasa ngebawa kita kembali ke masa lalu. Banyak rumah-rumah panggung dan antik dan diantaranya masih terlihat orisinil. Salah satu yang wajib didatangi adalah Rumah Biro, rumah ikonik yang sering dijadiin latar syuting film dan punya view KL Tower dan Petronas. Cuma sayang rumah ini terancam tinggal kenangan karena lagi dibangun pipa buah tanah yang jalurnya melewati rumah ini. Bahkan udah ditinggalin sama pemiliknya. Dan FYI, dulunya daerah ini adalah daerah termodern loh se-ASEAN. Walaupun termakan zaman, kampung ini jadi saksi bisu perkembangan Malaysia yang metropolis. Gimana, tertarik buat traveling ke sini juga? Hai guys, hari ini I nak tunjuk korang what's inside our nasi uduk. Nasi uduk juga ada di Malaysia. First, bila korang tengok nampak macam nasi lemak kan? Tapi sebenarnya dia nasi lemak juga, versi Indonesia. Okey, I akan tunjuk satu persatu lah apa benda dalam nasi uduk ni. First, kita ada macam biasa, dan ada telur, and then ada kacang dengan ikan bilis. Lepas tu macam biasalah ada sambal. And then specialnya dia letak bihun goreng kat sini. Lepas tu sayur dia bagi kacang bugis. And then last kali, I punya favourite ni. Ni adalah tempe orek dia orang kata. Okay. So ni adalah nasi uduk dan apa dalam nasi uduk Indonesia. So guys, kalau nak try nasi uduk ni, datang Mawatech. Oh, ada juga nasi uduk di Malaysia. Paha kambing segede paha. Ini kita udah sampai di Pavilion Mall. Ini kondisi malam kayak gini bener-bener rame banget. Kita langsung aja masuk ke Pavilion. Let's go. Tapi ini kita pengen makan dulu karena lumayan lapar banget. Dia mau uang bukan Norel Kenin. Hai. Kita mau cobain nasi kandar karena deket banget nih jaraknya sama Pavilion tadi. Hai, selamat datang. Restoran ini juga cukup viral. Kira-kira bagaimana tanggapan influencer dari Indonesia? Wah, sebagai pencinta udang ketika makan nasi kandar. Gila, gokil. Gede banget. Gede banget udangnya katanya. Masih makan ini puas. Nasinya banyak banget ya? Porsinya porsi kuli nih. Staff nasi kandar sini kayak outfitnya tuh Betawi gitu loh. Pakai sarung, pakai sabuk, pakai peci gitu mereka. Yo, Bimai. Sama mereka diratain tuh bilang, dibersihin. Cara penyajiannya pun juga keren. Diperhatikan. Kita bayar dulu di sini. Kita bayar. Tuh ini dianterin sama mereka. Kita naik ke lantai 2. Tadi teman-teman gue udah di sana semua. Oh, itu tuh. Sendok. Gue ngerasa puas banget. Gue pesen udang yang segede gaban itu. Plus yang paha kambing, paha domba itu gue bagi 2 sama dia. Ini mereka semua. Wow. Gila. Udah. Sorry. Paha domba, udang jumbo, nasi banjir, sayur. Dan ya, dengan mereka ini pada makan semua. Langsung mas, bagaimana mas rasanya mas? Enak atau tidak? Ini banjir banget lagi. Gue gerget banget pengen makan pakai tangan aja deh. Kalau pakai sendok nggak bisa, biar cepet. Kita potong dia. Wow. Enak banget. Enak banget. Paha kambing segede paha. Iya, segede paha ya. Kayak lo anak SD nih. Itu lamseng mas namanya kalau di Malaysia. Enak mas lamsengnya. Mau nitip barang-barang. Satu porsi nasi kandar. Gua habis. Ini nggak bersih karena sisanya tuh banyak banget yang kuah-kuah gitu loh. Jadi kayak gua tadi mesen terlalu banjir jadi enak banget rasanya. Nih kambing, paha kambing segede itu juga udah habis. Terus ini udang yang ukuran XL, double XL tadi udah habis. Nih total gue sekali makan 72 ringgit. Wah, yang paling mahal itu udang goreng. Hampir 200 udang goreng Tiger, 200 double lebih. XL. Harganya 60 ringgit. Soalnya oversize. Baggy oversize. Gila emang. Paling mahal udah udang dong, yang paling mahal udang.
Sama tadi paha dari si Iyo. Paha itu sekitar 50 ringgitan, paha kambing. Berarti kalau misalkan digabungin total gua tadi 72 ringgit sama joinan paha kambing tadi, ya mungkin sekitar 90 ringgit sampai 100 ringgitan sih sekali makan. Tidak apa-apa. Ini kita udah beres makan nasi kandar, kita mau lanjut ke pavilion buat lihat-lihat dan cuci mata. Dia kalau nggak shopping bete tadi, kayak drop gitu loh baterai dia. Pas shopping langsung. Nah, apalagi dia nih. Ini paling banyak. Dia paling banyak sih. Apa gitu rasanya? Iya, ini mah sampah. Ini kita lanjut ke Pavilion Mall. Nah, itulah Malaysia yang membuat kagum orang Indonesia dari segi kedisiplinannya dalam berkendara dan juga suasana keindahan kotanya. Bukan soal tentang makanan saja, tapi di Malaysia juga surganya tempat perbelanjaan. Itulah kenapa Malaysia selalu menjadi liburan para artis dan juga berbagai influencer daripada penjuru dunia. Bahkan influencer Indonesia pun juga begitu sangat terpukau dengan rasa nasi kandar yang ada di Malaysia. Dari makanan Indonesia pun di Malaysia juga banyak. Jadi Malaysia ini memang serba lengkap ya. Kalau orang Indonesia liburan di Malaysia mau cari makanan apa saja, itu semuanya serba ada. Dan ternyata nasi kandar ini juga menjadi inspirasi di Indonesia. Bahkan di kedai Indonesia sendiri juga ada menjual nasi kandar. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Kira-kira nasi kandar yang dijual di Indonesia apakah mirip seperti nasi kandar yang ada di Malaysia? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Semoga sahabatku juga terhibur semuanya. Udah pernah nyobain salah satu kuliner unik dan enak di Bogor, nasi campur Malaysia yang ngasih kuahnya melimpah banget nih. Nah, enjoyers, ada yang udah pernah dengar nasi kandar? Nasi campur yang terkenal dan hitsnya di Malaysia, dan ini kita lagi mampir di nasi kandar pertama di Bogor loh. Awalnya ini cuma gerobakan di pinggir jalan, sekarang kita lagi ada di kedai barunya yang ada di Jalan Merdeka. Tahu nggak sih, aroma rempahnya dari jauh udah kecium sedep banget. Apalagi lihat aneka macam olahan ayamnya. Ditambah di sini tuh banyak bebek-bebeknya yang udah di roast. Nah, jadi nasi kandar ini terbilang unik karena dibanjur dan disiram kuah sampai 5 kali. Kuahnya ada yang cair dan kental, tapi sebenarnya bisa request dibanjiri kuahnya sesuai selera kita ya. Dan ini lihatnya udah kayak lagi nonton pertunjukan, enjoyers. Satu porsinya ini lumayan banyak dan ada di piring besar kayak gini. Udah ada nasi, lauk, sayur, ayam besar, sambal, dan telur asin. Enaknya makannya pakai tangan biar lebih nikmat. Dan asli ini nasinya enak banget. Campuran rempah di nasinya ini kerasa. Ada daging bebeknya juga yang empuk-empuk. Pokoknya bumbu dan rempahnya meresap sampai sempurna. Karena begitu viralnya nasi kandar yang ada di Malaysia, sampai-sampai di Indonesia pun juga menjual nasi kandar. Mungkin ini terinspirasi dari makanan nasional Malaysia, yaitu nasi kandar. Tapi ada sedikit perbedaan ya sahabat-sahabatku semua. Memang tidak nampak seoriginal yang ada di Malaysia. Walaupun tidak nampak seoriginal yang ada di Malaysia, ternyata yang jual nasi kandar itu awal mulanya pakai gerobak dan sekarang sudah berjaya membuat restoran sebesar itu. Wow, luar biasa ya. Ternyata nasi kandar ini juga banyak peminat di Indonesia. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua. Dan tentunya mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.